para pemirsa channel Supriyadi yang setia. Pada kesempatan kali ini saya mau bercerita bagaimana sih kita membuat sebuah aplikasi dengan platform AppSheet itu dari awal. Misalnya kita benar-benar tidak tahu bagaimana cara membuat aplikasi, alur-alurnya seperti apa. Oke, yang pertama tentu tidak perlu saya membuat tutorial cara membuat email di Google Mail-nya. Saya anggap semuanya sudah punya Gmail dan itu adalah modal awal kita untuk membuat sebuah aplikasi. Oke. Untuk membuat aplikasi, kita tentu membutuhkan pengetahuan bagaimana aplikasi itu dibangun, atau istilahnya itu algoritmanya seperti apa, kemudian desain database-nya seperti apa. Oke, untuk desain database kita bisa mencari sumbernya dari Google, sangat banyak sekali. Jadi penelitian maupun jurnal-jurnal ilmiah sangat banyak, tinggal kita searching di Google. Semisal kita mau membuat aplikasi tentang toko, semisal kita search saja dengan kata kunci, sebentar saya besarin biar tidak terlalu kecil. Semisal kita buat kata kuncinya itu rancang bangun aplikasi toko. Maka di sini akan banyak sekali yang saya lebih suka PDF. Biasanya PDF itu sudah lengkap bersama dengan satu filenya ya. Begitu kita buka, ini contohnya bagaimana kita mengambil sebuah data-datanya, mana yang penting, lebih dibaca semuanya tentu lebih baik, lebih memahami. Tapi biasanya kalau Anda sudah terbiasa membuat aplikasi dengan AppSheet, maka bagan-bagan ini yang akan menjadi bagian yang terpenting yang kita highlight. Jadi bagaimana flowchart atau alur pekerjaan-pekerjaan kita yang berhubungan data-data untuk menghasilkan hasil akhir yang kita inginkan. Ini flowchart dari awalnya seperti ini, kemudian yang langsung menuju ke ini contoh muka, ini lebih lengkap lagi, ada terkadang tidak lengkap, tidak bersama dengan tampilan aplikasinya dan segala macamnya, tidak masalah. Jadi tapi kita mempunyai gambaran seperti ini. Kalau menemukan yang lengkap seperti ini akan sangat bagus, mempermudah kita dalam akan merancang aplikasi kita. Sudah ada tuntunannya seperti ini. Ini udah lengkap ini. Ini dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ya, UMS. Ini sangat lengkap sekali. Jadi sudah ada, tinggal kita mengikuti saja. Membuat UX-nya juga nanti seperti ini dan segala macam. Ini dibuat perancangnya itu Bapak Siswandi. Ini ada kontaknya di sini. Beliau adalah mahasiswa program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surabaya. Terima kasih Mas Siswandi sudah menginspirasi kita untuk membuat aplikasi.
Ini sangat lengkap sekali. Ini perbandingan antara smartphone versi Android. Ini hanya tampilan saja, saya rasa tidak ada rancangan by datanya. Ini sebagai masukan kita merancang dengan rancangan seperti ini tampilannya. Jadi tampilannya bisa menjadi masukan buat kita dalam membuat sebuah aplikasi. Tapi untuk alur kerjanya kita belum menemukan di jurnal ini, maka kita cari jurnal lain. Ini kita lihat. Nah, ini sudah cukup lengkap nih flowchart-nya. Jadi bagaimana aplikasi itu berjalan, ini adalah hak aksesnya, flow-nya gimana. Jadi diceritakan dari konsumen datang ke toko atau aplikasi kita, kemudian memilih barang, ukuran, ataupun kategori dan segala macam, tergantung kita nanti membangun aplikasi, membangun database produk kita atau barang kita. Kemudian bagi pegawai, tentu setelah ada orderan masuk dari konsumen menginput, karena ini sifatnya online, maka si pegawainya harus ngecek barang ke gudang. Sebenarnya kalau sistemnya sudah online tentu tidak perlu pengecekan, jadi langsung ke gudang. Jadi dibuat stoknya itu selalu update. Jika memang itu toko kita sendiri kan tentu bisa, jadi keluar masuknya barang kan sesuai. Nah, cek barang, konfirmasi barang, kemudian ke customer. Sebenarnya langkah-langkah yang dari cek gudang, cek barang, kemudian konfirmasi barang, ini bisa dilakukan jika kita menggunakan sistem validasi stok update. Jadi ketika stoknya tinggal 5, ketika konsumen input 6, maka dia akan tertolak atau dikasih keterangan bahwasanya stok tinggal 5 dan segala macam jika diinginkan seperti itu. Tetapi kemungkinan pedagang kadang tidak menginginkan seperti itu. Jadi pokoknya barang dicek ke gudang, ketika barang kurang si penjualnya bisa melakukan restock dengan cepat gitu. Maka biasanya yang bisa mengusahakan restock dengan cepat itu biasanya tidak memerlukan validasi dengan stok update. Oke, jika barangnya ada maka barang diserahkan ke gudang, kemudian menerima barang dari gudang, kemudian setelah pembayaran baru mungkin di sini pegawainya akan melakukan pengiriman ke konsumen sampai nanti menerima pembayaran baru kemudian keluar struk dan segala macam. Tapi macam-macam caranya. Ini adalah satu flow. Misalnya mau mengikutin ini ya ikutin dulu. Misalnya Anda benar-benar belum pernah membuat aplikasi, jadi ikutin yang sudah ada. Setelah itu memang jika dikembangkan sesuai dengan kebutuhan usaha Anda, nanti tinggal dimodifikasi sendiri. Ini yang kita namakan contoh algoritma, yaitu membuat aksesnya masing-masing level itu seperti apa. Levelnya konsumen, level
sistem admin dan pemilih. Jadi di sini sudah ada dikasih sistem-sistem. Artinya sistem itu berarti automate. Jadi dia tidak memerlukan action dari orang, baik itu sebagai admin, pemilik maupun konsumen. Itu di sini disebutnya sebagai sistem. Ini begini, jadi akses halaman, jadi si konsumen bisa akses halaman web, kemudian si sistemnya akan menampilkan halaman web saja. Kemudian jika konsumennya melakukan login, maka si sistem akan menyediakan form login itu. Si konsumen memerlukan mengisi username dan password. Jika benar, maka login. Nah, setelah login, ternyata di aplikasi ini, setelah login, orang baru bisa melakukan pencarian produk, kemudian pembelian. Bisa juga, semisalnya tanpa login, orang bisa melakukan atau melihat produk katalog, tetapi dia belum bisa melakukan pembelian. Ketika dia mengklik pembelian, maka ada notifikasi atau diarahkan menuju ke tampilan form login ini bisa. Jadi ini bisa dimodifikasi, misalnya cari produk. Setelah cari produk, ketika di sini dia mengklik tombol beli produk, maka karena dia belum login, si sistem kita buat dia menuju diarahkan ke menampilkan form login ini. Jadi dia tetap harus login dulu. Nah, di form login ini bisa juga semisalnya mau dibuat sistem pendaftaran atau tidak juga tidak masalah jika tidak. Tapi tentu harus mengisi ya, karena ini online kan harus ada alamat lengkap, mungkin juga lokasi GPS-nya dan segala macam. Ini kemudian setelah beli produk, maka dia bisa melakukan belanja lagi atau bisa mengganti, atau istilahnya itu dia mengedit ya. Misalnya tadinya beli 5, pengen menambah jadi 6 atau pengen mengurangi jadi 3. Bisa mengupdate, kemudian bisa juga menghapus, dan setelah selesai belanja semua keranjang belanjaan ini, kemudian dia check out untuk melakukan atau menutup sesi belanjanya saat itu. Selesai belanja, kemudian melakukan pembayaran. Dan ketika si customer ini telah menyelesaikan belanjanya, telah melakukan check out, maka si sistem harus menampilkan data pesanan. Artinya data pesanan, siapa yang pesan, kode pesanannya berapa, harganya berapa, jumlahnya berapa, produknya apa, deskripsinya segala macam, dikirim kemana, akan sesuai dengan yang di situ. Kemudian kemudian setelah itu diminta melakukan pembayaran. Ini bisa online ataupun bisa offline. Jika dengan offline, maka si admin ini perlu mengecek pesanannya, kemudian bisa membaca detail pesanannya. Kemudian jika si ini sudah pembayaran dan dikonfirmasi oleh admin telah membayar, maka status transaksi itu menjadi status pembayaran. Ini tidak by sistem, ini masih by manual. Kemudian membuat laporan penjualan, kemudian menerima laporan. Ini sebagai pemiliknya yang menerima laporan. Jadi ini sangat baik untuk dipakai untuk praktek bagi pemula, cukup lengkap. Jadi ada validasinya, kemudian ada banyak trik-trik di AppSheet yang bisa diaplikasikan di sini untuk membuat aplikasi online. Nah, ini cara validasinya. Jadi ini dibuat manual ya, seperti saya bilang tadi. Kalau semisalnya
e-commerce yang sudah besar itu kan dia bekerja sama dengan dia menggunakan API dari penyedia layanan perbankan atau fintech, kemudian secara otomatis ketika kode pesanan itu telah melakukan pembayaran, maka si jasa pelayanan fintech ini dia akan mengirim notifikasi ke customer bahwasanya pembayaran telah diterima. Jadi si adminnya tidak perlu mengecek bukti pembayarannya. Jadi memang lebih simpel. Tapi kalau ini masih offline, jadi si user harus ngirim bukti pembayaran, kemudian si admin akan bukti pembayarannya itu sebagai validasi untuk mengubah statusnya yang tadinya belum bayar menjadi sudah bayar. Ini jika nominal nama semuanya sudah sesuai, maka dia menyatakan bahwasanya pembayaran sudah selesai dan transaksi sudah terbayar. Jika tidak, maka dikembalikan, minta bukti pembayaran ulang. Akan berlanjut sampai valid. Nah, ini user, admin, dan pemilik toko. Bagaimana aksesnya untuk masing-masing aktor atau orang yang menggunakan aplikasi kita. User adalah pengguna atau konsumen, itu sebagai disebutnya primary business actor atau aktor primerinya. Kalau admin itu sebagai primary system aktornya, karena dia yang akan mendikte atau memvalidasi sistemnya, misalnya pembayaran tadi, perusahaan kemudian menambah data produk, mengedit harga segala macam. Kemudian pemilik toko adalah external receiving actor, hanya sebagai penerima report-reportnya. Ini secara gambaran lebih detailnya apa yang bisa ini sangat lengkap sekali kalau Anda mau mengaplikasikannya di Google atau di AppSheet. Ya, ini sudah ada. Misalnya konsumen ini bisa daftar dengan login pesanan produk dan bisa ngasih komentar maupun rating. Ini bisa dikembangkan lagi. Ini jurnal dari Algoritma Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Misalnya kayak gini. Halaman e-commerce, pilih menu login, mengisi username password. Ini adalah alurnya untuk user melakukan aktivitas login. Nah, ini untuk aktivitas pemesanannya, ini sungguh sangat lengkap, teman-teman. Jadi, kalau mau ini, silakan dicatat tuh linknya. Nanti mungkin saya sertakan di deskripsi videonya, agar bisa dipelajari dan bisa digunakan untuk membuat aplikasi. Ini sangat lengkap. Ini datanya juga sudah sangat lengkap. Jadi, semisal admin tabel admin itu isinya username, password, nama lengkapnya admin, emailnya admin, nomor teleponnya admin, levelnya berarti ini memang level admin. Kemudian blokir ini mungkin statusnya blokir atau aktif dan segala macam. Statusnya itu E6 berarti mungkin statusnya memang aktif atau non aktif gitu ya. Kemudian levelnya tentu levelnya admin atau apapun itu. Kemudian untuk customer itu perlu mengisi ini tabelnya bentuknya ini, ikutin saja buat di spreadsheet. Jadi misalnya kita mulai dari sini. Dari Google Drive dulu.